Yo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, teman lama, teman main sampai sekarang, dan mereka punya informasi yang bagus di dunia diecaster. Nah, hari ini gue mau memperkenalkan dulu dari salah satu senior kita yang lumayan berpengalaman di dunia diecast. Bukan lumayan lah ya, ini guru, suhu senior. Silakan. Hai, saya Kemas Julius, Facebooknya Kemas Julius Mihwan. Senang sekali bisa hangout bareng nama dengan Om Mike. Dia adalah salah satu sumber Hot Wheel ataupun sepeda diecast yang paling mumpuni untuk di ibu kota ini. Sedap. Terima kasih Om atas promosinya ya. Oke, terus kita ke yang mana lebih tua ya? Ini. Oke, kita coba dari Om ini. Hai, saya Andi Mulyadi dari Tomochi. Senang sekali bisa diundang Om Mike ke acaranya di sini, di tempat toko yang sangat luar biasa ini. Mau cari apa, segala aja ada. Oke, terus yang paling muda. Hai, saya Denny B, Instagram Denny B14, Facebook Denny B. Jadi hari ini kita mau bahas seputaran tentang diecast. Nah, ini gue mau say hi dulu sama di penonton di IG Live ya sekalian ya. Oke, Omers yang mau nanya silakan ketik aja di bawah sini, nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Mau nanya ke Om Kemas boleh, tapi sekitar diecast saja ya. Ke Om Andi boleh nanya, mungkin ke Om Denny B yang mau nanya silakan, nanti kita pilih beberapa pertanyaan. Dan di akhir, di sesi yang terakhir nanti kita ada giveaway. Kita akan kasih 3 pemenang misteri, pasti dijamin ban karet. Waduh, mantep ya. Kita juga mau dong. Kita tinggal jawab gitu ya. Oke, kasih pertanyaan nanti dijawab. Misalnya mau contoh ya, misalnya mau kasih pertanyaan ke Om Denny B. Om Denny B udah berapa lama main diecast gitu kan? Atau koleksiannya apa, fokusannya apa? Nanti bisa di share ke pertanyaan, nanti kita jawab. Oke, sebelumnya terima kasih Omers sudah bisa datang ke sini dan gua sangat excited ya. Dan saya tahu nih kayaknya banyak apa nih? bocoran yang mau dikasih ke kita nih buat khususnya diecaster Indonesia yang udah kangen banget sama yang namanya event-event yang menurut saya tuh kayak silaturahmi yang semuanya bisa ngumpul gitu. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang Tomochi dulu nih Om. Karena kan kalau dari para senior ini nggak lari dari Tomochi, ini bajunya Tomochi. Oke, siapa yang mau duluan nih? Siapa yang mau perkenalkan Tomochi dulu, gimana berdirinya dan kenapa bisa berdiri, dibuat singkat, padat, dan membuat kita jadi tergiur untuk masuk ke Tomochi Om? Ya, jadi sebenarnya Tomochi itu Toys and Models Collector Indonesia. Kita sudah, insya Allah tahun ini, tanggal 18 Juni kita akan berusia 20 tahun. Jadi kita udah bergelut di dunia ini 20 tahun dalam komunitas. Karena sebelumnya udah banyak ya berarti. Ya, 20 tahun itu dalam pengertian kita ngumpul, tapi secara reguler dan juga kita mungkin secara nama. Tapi sebelumnya mungkin ada 3 sampai 4 tahun kita sudah biasa ngumpul juga tentang mainan ini juga. Dan alhamdulillah saat ini kita tetap bersama dalam pengertian kolektor itu datang dan pergi, tumbuh dan hilang dan tumbuh. Tapi jadi yang hilang biasa jarang ya Om ya? Apanya? Yang hilang tuh bisa kehitung lah ya maksud saya. Bisa kehitung lah. Biasanya yang hilang tuh mungkin yang pergi untuk selamanya ya. Oh, you mean like dia udah nggak main pass away lah. Pass away, Ya. oke. Oh, that's quite different dong kalau kita ngomong gitu. Karena untuk kolektor baru atau pemain baru selalu tumbuh, dan juga yang tiba-tiba bilangnya keluar di medsos, gue mau pensiun nih, gue pensiun nih, kenyataannya tetap aja nimbun gitu loh. Sebenarnya dia bilang pensiun tuh mungkin bisa jadi karena dia mau jualan, atau juga dia pengen dapat barang murah, bisa jadi. Jadi itu sini dibuka rahasianya ya. Atau naikin rating. Naikin rating juga, bisa juga. Jadi masing-masing punya cara untuk mencoba mengaktualisasi diri. Bahasanya dalam. Bahasa begitulah gitu. Jadi yang penting hobi aja, kalau senang terusin segala macam. Yang penting kita tetap jaga relationship, silaturahmi ya. Itu yang penting, karena that's the point of the community, memang that's harus true. Relationshipnya harus ya, transaksi itu bonus kita bilang. Jadi kalau suami Tomochi itu kita bilang yang penting ngumpulnya. Ternyata ada transaksi, ada duitnya, ya itu bonus ya. Karena memang insya Allah kalau kita saling ada kumpul-kumpul itu pasti ada ujungnya, bisa ada transaksi, bisa jadi bukan hanya transaksi mainan, bisa jadi transaksi di luar mainan, bidang pekerjaan kita ataupun yang jadi ada business relationship tercipta gara-gara karena ngumpul
sesama para diecaster gitu ya. Betul. Di luar dari cuman Hanya jual mainan. beli mainan. Betul. Oke, nah kita ke Om Andi nih. Om Andi gabung ke Tomochi itu berarti memang dari awal dulu pertama kali didirikan apa mungkin bergabungnya setelah 5 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, mungkin bisa cerita sedikit Om. Ya hitungannya Kenapa baru. pilih Tomochi? Ya hitungannya baru saya ikut Tomochi ya. Jadi waktu itu Baru berapa tahun Om? dari 2007. 2007 berarti 2007 udah 7 tahun ya waktu itu Tomochi berjalan berarti. Ya. Oke. Itu jadi Sesuai dengan nomor member dia 207. 207 member. 207. 207. Ya, jadi gini waktu itu kan kita koleksi ya namanya semua anak laki-laki pastilah semua punya koleksi mobil-mobilan ya. Walaupun banyak ataupun enggak. Jadi saya waktu itu koleksi mobil-mobilan, cuma saya nggak ngerti Hot Wheels. Saya ngertinya 143 sama 118 saya koleksi. Nah, terus saya diracunin SPG tahun 95. Oh, dari Iya. 90 udah main SPG Om ya? Bukan. Saya lagi main terus dia bilang, "Om, beli ini Om, banyak yang nyimpen." Jadi loh." hobi sebelum hobi diecast, hobinya SPG. Jangan salah itu, ya kan? Gara-gara hobi SPG jadi hobi diecast, bisa juga kan? Nah, itu terus udah gitu kan diracunin nih beli ya kan, beli pas itu beli udah gitu 2006 ya saya beli Hot Wheels gitu, 2005 2006 saya beli cuma 2 biji, cuma Batman sama Ferrari 1 ya kan. Terus udah Oh, itu gitu belum keracunan Ferrari tuh, baru-baru. Ferrarinya dalam bentuk 118. Oh, size-nya 18. 118. Waktu 2006 itu saya beli Hot Wheels. Nah, terus udah gitu pas anak saya lahir 2006 saya bilang jangan dirobek nih ini. Kan di dalam blister gitu kan. Udah gitu apa namanya 2007 anak saya 1 tahun itu Batman tuh dirobek sama Ferrari. Nah, udah gitu 2007 saya lah cari ke toko itu nggak ada ternyata. Memang saya nggak seperti sekarang lah. Jadi kalau misalkan tadinya di toko reguler itu banyak, terus pas itu tiba-tiba ngilang. Oke. Semua udah ada di tangan reseller ya. Waktu itu 2007 banyak nggak toko-toko yang jual mainan kayak gini Om? Saya punya tempat kuliah diecast itu 2. Kuliah diecast? Iya, kuliah diecast. Jadi tempat kuliah saya itu 2. Satu di STC sini. Dosen saya namanya Om Iwaneo. Kedua di ITC Kuningan. ITC Kuningan. Om Ivan. Om Itu Ivan. dosen saya. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang masih eksis Om Ivan. Toko tertua ya. Toko tertua itu ya? Tertua. Oke. Itu sama Om dosen pembimbing itu Pak Hari Rengkung. Kenapa mungkin bedanya sama sekarang kan mereka belajar justru by online. It's really easy to get information, dapat informasi yang buat saya tuh kayak diposting di Instagram, orang udah mulai, oh ini barang baru nih. Kayaknya kuliahnya udah jenisnya beda gitu kan, sekarang lebih ke online. Anak-anak milenial sekarang, ya sorry itu sih, Lebih iya, mudah. lebih gampang dapat informasinya. Lebih mudah, info juga lebih cepat. Kalau kita dulu kan enggak. Dulu enggak ya? Dulu enggak. Dulu saya suka iseng gini ya. Koleksi ini saya suka tanya, high end-nya apa sih Hot Wheels gitu. Saya dikasih tahu sama Om Iwaneo itu waktu itu Dragba sama Didi. Langsung saya koleksi Dragba sama Didi. Langsung Saya percaya si dosen nih ya ceritanya. Iya, jadi apa namanya saya kerja tuh freelance dari tahun 2000 saya udah freelance. Waktu saya bebas, jadi setiap hari itu saya kerjanya cuma ke STC dan juga ke ITC Kuningan. Oke. Almost every day itu. Terus kenapa pilih Tomochi? Apa pada saat itu nggak ada pilihan lain? Jadi waktu itu pas saya ketemu Om Iwaneo ya, terus gitu saya Dikenalin komunitas ini. komunitas. Nah, saat itulah saya pergi ke yang namanya kolam renang Senayan. Itu info dari 2007 masih di kolam Senayan. Masih dari tahun 2000 itu di kolam renang parkir timur, parkir kolam renang Senayan. Sampai tahun? Sampai 2000 berapa? 2012. Nah, kalau Ombi sendiri udah gabung ke Tomochi dari Udah tahun berapa? sama. Oh, bareng sama ini. Itu kita pertamanya kalau saya kan di Facebook baru tahu ada ini. Cuma tapi kalau ke swap meet-nya sebelumnya udah cuman belum berani gabung lah. Belum berani gabung. Kenapa, Om? Ya karena belum kenal, belum ini. Belum kenal. Nah, sekarang gini kan kayak Ombi bilang kan kadang banyak nih diecaster baru mungkin rada minder mau join ini, tapi mungkin bisa nggak Om kasih pengalaman Om sendiri
kalau untuk gabung Tomochi itu lu nggak harus jadi yang gini dulu, tapi ya whatever you are gitu kan, mungkin bisa kasih masukan Om. Malah kalau saya bilang kalau Tomochi sekarang mau gabung terutama di Swapmeet ya, datang aja lah. Sekarang udah lebih gampang. Dulu malah kita kalau gabung di Swapmeet harus nunjukin ID, bla 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 gitu kan. Oh dulu sampai kayak gitu? Enggak, dulu jualan. Untuk jualan. Untuk Jualan. jualan. Ya, jadi kalau untuk jualan di Senayan. Tapi customer enggak, Customer bebas. Bayar nggak perlu pakai Customer bebas. ID segala. Kalau sekarang bebas, siapa aja boleh mau. Welcome for everyone. Jadi kebanyakan juga banyak tuh ya Mike yang sering nanya, Ombi pas Swapmeet harus gimana sih? Harus gitu. gimana gitu ya? Harus ganteng pakaian dulu. apa sih gitu kan? Justru kalau bilang di Swapmeet tuh enak, bukan enak, kita pertama bisa dapat barang juga lebih murah loh Mike, dibanding harga gantungan yang sekarang misalnya kita sebut aja yang lagi heboh nih. Yakin Om? Yakin. Malah kalau bisa ada yang 105, 106, 107. Ya pokoknya kalau di Swapmeet kan kayak Omek datang jual ban tuh, segini, kan gitu, wah murah banget gitu. Harga Swapmeet sama harga toko beda. Swapmeet kan nggak pakai biaya operasional. Betul, nggak perlu Toko kan pakai biaya operasional. Makanya anak sekarang kayaknya lebih, bukan anak sekarang sih, yang baru-baru ini lebih beruntung lah. Tadi kita ngomongin Ya, sekarang udah gampang. Mau kuliah lagi. Ada apanya info-info di IG, di Facebook. Ya, dia lebih banyak dapat informasi lebih cepat juga gitu kan. Kita juga sih 2010-an ya udah ada Facebook, Udah ada. ini, tapi nggak seramai sekarang. Nggak seramai sekarang. Oke. Dulu ada Milis Tomochi ya. Ya, dulu. Sampai Milis Tomochi pun saya walaupun Apa member Tomochi? saya belum pernah ikut Milis Dulu Tomochi. Ada mailing list. Dulu ada Ada mailing mailing list Tomochi. Oh, mailing list. Mailing list itu sampai pernah ada rekor 1 bulan. Saya lupa tuh di bulan tahun Tunggu, berapa. mailing list tuh jadi kayak orang send Kayak email. Send email. Untuk baca email tuh kita harus jadi member grup itu. Baru kita dapat notifikasi email. Jadi email bisa tarik di mana Sekarang aja. yang gampangnya WA group. Ya. Email. So jadi dari email itu nanti ada balasan dari admin untuk kasih informasi. Enggak. Jadi semua member tuh bisa kirim email. Tapi khusus. Tentang Tomochi. Jadi grup itu namanya Tomochi. Jadi semua yang ada members itu bisa kirim informasi, kirim apapun di Oke. mailing list itu. Jadi masukin ke satu. Sampai kita punya rekor itu, seingat saya mungkin sekitar tahun 2008 atau 2009 itu 1 bulan rekor paling banyak email masuk itu sampai 10.300. 1 bulan. 1 bulan berarti sehari itu hampir 300 email. Bisa bayangin nggak kalau sekarang tuh email 1 hari 300, hanya satu masalah item satu. Bisa hang itu. Dan itu rekor maksudnya luar biasa. Tapi sekarang kan grup mailing list itu udah nggak ada, hampir nggak ada lah. Ya mesti terangin juga, itu mailing list macam gini loh sekarang, kayak WA lah. Ya, Kayak WA WA group. udah lebih gampang kan, WA group gitu. Dulu kita nggak ada, BBM aja belum ada BBM. Dan member mailing list yang waktu itu sekitar hampir 4.000 orang. Oke, sekarang Tomochi yang terdaftar ada berapa Om? Yang punya 1000-an lah. Ada 1000-an yang punya membership, tapi Kalau di luar dari itu di luar itu kayak di Facebook tuh ada sekitar 7.000-an, tapi ya kita nggak pernah push orang terlalu to get a member ya, gitu kan. yuk, mau join silakan, nggak join nggak apa-apa, yang penting kita hobi kita sama, kita Iya, mainan. Jadi kita nggak fokus hanya diecast, kita fokusnya punya hobi mainan udah cukup lah. Oke, jadi Omers yang nonton hari ini kenapa gue bahas tentang satu komunitas, karena saya masih main di komunitas tuh sekarang banyak banget hal-hal yang saya dapat gitu Om. Kenapa kita bahas ini penting? Karena ada beberapa pemain diecaster itu kan dia bermain solo gitu kan. Jadi sesungguhnya sebenarnya kalau di dalam komunitas itu ada banyak hal-hal dari sisi lain yang bisa didapat funnya untuk menjadi seorang diecaster. Nah kayak aku nih sekarang nih, contoh ya kayak sama Om Andi, sama Om Denny, sama Om Kemas, aku banyak belajar hal-hal yang di luar dari sekedar bisnis gitu kan. Dari how to etika, how to relationship seperti itu penting gitu loh. Jadi buat gua komunitas itu penting, dan Omers yang nonton mungkin hari ini lo orang harus mulai coba pilih lah ya, kita nggak maksa masuk ke satu komunitas, pilih komunitas yang cocok, yang bisa support you guys untuk jadi diecaster yang
apa ya? Yang lempeng. Bukan lempeng, sebenarnya gini. Semakin kalau saya prinsipnya walaupun saya running istilahnya maintain Tomochi, saya welcome semakin banyak komunitas itu semakin bagus. Kenapa? Semakin bagus ya. Karena orang akan mencari titik kenyamanannya masing-masing. Gue nyaman di sini nih, gue nyaman di sini ya, nggak masalah. Yang penting kita hobinya kita sama, Betul. masih mainan, ya kita nggak harus rebut-rebutan segala macam ataupun. Iya, harus, benar-benar. Yang penting kita jaga ritme hobi kita aja. Nah, Om Andi sendiri punya rencana apa nggak buat ke depan kan? Om Andi sendiri kan udah sering sekarang event banyak kan dipegang sama beliau ya. Emang dia yang Ada bocoran dikit nggak buat Tomochi sendiri ada event-event ke depannya seperti apa? Mungkin ya di kondisi seperti ini kan belum bisa dipastikan. Cuman planningnya aja gitu, mungkin bisa kita doakan. Ya, amin. Ya, ini pun memang tahun yang tidak disangka-sangka oleh kita semua ya, dimana kita udah banyak rencana ini itu, tapi kenyataan kita tidak bisa melaksanakan. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa udah ada planning yang cukup. Tahun depan ya? Di tahun depan. ini Postpone. tahun sama sekali nggak ada? ini kemungkinan saya pastikan lagi, biasanya kita ini udah tahun ketiga atau tahun ke-6 dari pertama Tomochi Fair berlangsung. Ya, Tomochi berlangsung. Tahun ini seharusnya ada. Tadinya kita sudah mau booking di Balai Kartini, cuma tiba-tiba ada begini. Jadi dipospon dulu. Kita dipospon dulu. Kemungkinan kita di tahun depan, dan kita kemungkinan kita ambil di semester 1. Oh, jadi di awal tahun Di awal tahun 2021 2021. akan ada Tomochi Fair. Insya Allah. Nah, ikut Tomochi Fair yang tahun ini. Jadi kan misalnya kan kayak acara-acara yang di Amerika sekarang kan mereka tetap adain tapi online gitu kan. Tetap tahunnya dimasukin tahun ini, tahun depan dibikin yang baru gitu. Apa misalnya kan Tomochi sekarang keberapa nih? Tomochi Fair keberapa? Tomochi Fair harusnya Tahun ini ke-7. Ya. Berarti tahun depan tuh jadi yang ke-7 atau jadi yang ke-8? Yang ke-7 tetap tahun ini. Tetap kemungkinan jadi yang ke-7 tahun depan. Oke, jadi gitu. dipospon aja gitu ya? Karena kita juga tidak persiapkan untuk yang secara online Tomochi Fair itu, jadi kita tetap di offline mainnya. Jadi kemungkinan kita tetap yang ke-7 gitu. Jadi untuk yang insya Allah jadi tahun depan misalkan keadaan kita berdoa supaya normal semuanya. Insya Allah event yang sudah digagas oleh Om Kemas yaitu ada Tomochi Fair, ada Dekes Lisius, ada Toycon. Berapa total Bro? Acara pas yang rutinnya itu? 3. Acara rutinnya itu 3 gitu. Sebenarnya gini, kita ada teman kami yang nggak ikut, Om Roni Martinus ya gitu. Jadi Om Roni Martinus itu dulu yang yang bantu gencar untuk ngebantu terjadinya ini. Om Kemas yang gagas, nah saya yang bagian angkat-angkat bangku. Sebenarnya sih ada gagasan lagi ini itu tapi kan saya waktu itu sempat saya tolak karena kita dalam setahun aja kita 3 itu udah kelabakan ya? Udah kelabakan gitu ya, udah karena itu 4. Jadi kita juga menjaga ritme dari Decaster itu supaya orang nggak bosen gitu. Nggak terlalu bosen, kok sering banget ya udah kita ininya itu. Ada planning buat bikin Tomochi Fair atau other yang acara dibuat Tomochi ini di luar kota nggak? Kita ada planning nggak misalnya di Surabaya atau di kota-kota yang lain gitu kan? Karena ini jadi pertanyaan juga buat caster yang di luar kota gitu. Sebenarnya gini, dari tahun 2019 pas kita laksanakan Tomochi Fair di Balai Kartini, sebelumnya kita itu ada rangkaian roadshow di daerah-daerah. Roadshow? Ya, di daerah-daerah. Terus gitu-gitu juga gini. Itu juga anggota Tomochi kan banyak di daerah, bukan hanya di Jakarta. Iya, banyak banget di luar daerah juga pengen banget kayak misalkan di Semarang, misalkan bikin, terus misalkan kita di Bandung ataupun di Surabaya. Sebenarnya itu udah ada rencananya gitu loh. Cuma pas kena tapi ini hal itu juga belum pernah ya di luar kota ya. Belum pernah. Tapi ada planning arah ke sana. Planning ada. Nah, ini Om Denny B dikenal sebagai DJ. DJ itu dalam arti dia nge-host acara di Tomochi ya, kita ngomongin Tomochi di racingnya gitu. Om bisa berbagi pengalaman nggak nih buat kita nih sejak jadi DJ? Jabatannya DJ ya kalau di Diecast Jockey. Apalagi sekarang udah suka dukanya Om? Suka dukanya awal-awal
awal-awal Tomochi Mini Racing itu mulai 2012. Tapi 2012. Di 2013 kita udah ngadain hadiah yang ke Malaysia itu ya? Udah ya? Itu capek Mike, dari jam 2 kita race, mulai jam 2 sampai malam, sampai jam 10, jam 12 malam. Tapi berarti kan itu antusiasnya bagus dong Om, kalau begitu. Pertama awal tuh karena masih baru kali ya. Karena di kita kan nggak ada aturan waktu itu. Aturan dalam artian gini, ini harus base plastik, awal-awalnya nih gitu ya. Masih belum kita, rapi lah, cuman bikin acara aja langsung gitu. Kita udah pakai gram doang ya, pakai gram doang. Kita main pakai gram berat berapa, ini kan turun. Dan hadiahnya waktu itu pertama kita bikin tuh tour ke Malaysia lah. Itu dulu di Malaysia. Sekarang malah belum ada ya yang hadiah kayak gitu ya. Kita 2 kali bikin hadiah. 2 kali, 2013 sama 2014. Kira-kira kalau yang ini 2021 yang mau ada acara ini, turnya kemana? 500.000 doang. Nggak ada mungkin acara ke mana convention US gitu, Om kan seru juga gitu kan. Sponsornya dari Om Andi. Nanti 2021 mungkin hadiahnya umroh. Bila mampu. Ya gitu. Nah, dan pertamanya juga dulu nggak ada aturan dalam artian mobil kita belum punya cara turun. Turun 1 balik. Balik tempat pindah tempat. Bisa bayangin kalau yang ikut 1.000 mobil. Tapi pernah 1.000 mobil? Lebih malah. Waktu yang kita 2013 hampir 5.000-an. 5.000 mobil itu 1 hari, 2 hari itu? 1 hari. 1 hari. Saya geber dari jam 2 sampai jam 12-an gitu. 12. Jadi dia biar mungkin yang baru nonton ya, Tomochi Racing ini kan balapan Hot Wheels tuh jadi cuma main gravitasi gitu. Main gravitasi downhill, kita sebutnya downhill. Downhill, bahasa Inggrisnya downhill gitu ya. Kerennya downhill. Nah, kalau buat sekarang nih Om, buat di dunia racingnya di Hot Wheels ini gimana? Di sekarang antusiasnya gimana? Agak berkurang. Kenapa kira-kira? Kalau menurut analisanya Om Bi, kenapa? Pertama sih hadiah kali ya. Hadiah justru itu yang memicu orang lebih semangat gitu ya. Dan penyelenggaranya juga ini. Iya, operator balapnya jujur aja. Manajemen balapnya. Yang ngadain misalnya siapa nih, gitu kan? Dan pembalap yang udah sering ikut balap males jadinya. Nggak cocok gitu ya. Tapi ada nggak Om kayak heboh-heboh ribut-ribut gitu sesama yang di Tomochi Racing? Nggak ada. Kalau di luar sana ada? Di luar sana sering. Oke, it's funny ya. Kalau di Tomochi Racing kita kenapa? Saya dari pertama main DJ TMR itu nggak pernah ikut balapnya. Oke. Kayak Mas juga nggak pernah ikut. Basic rule itu memang. Jadi kita lulus pokoknya kita panitia nggak boleh ikut. Oke. Jadi Omers nanti kita lanjut lagi ke part yang berikutnya. Nanti kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan dari IG. Alright, follow me.